Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada gambar buah dan sayuran. Oke anak-anak, makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian dapat simak dan baca dialog berikut ini. Dayu, Edo, dan Siti. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik tersebut. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pasti lebih sehat karena berasnya organik. Anak-anak, makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Anak-anak, iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Nah, anak-anak, coba kalian amati iklan-iklan berikut ini dengan seksama. Anak-anak, sebelum kita lanjut mengamati iklan-iklan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan iklan. Anak-anak, iklan merupakan media untuk menyimpan informasi mengenai suatu produk atau jasa kepada masyarakat. Iklan dibuat bertujuan untuk memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk yang diiklankan. Anak-anak, berdasarkan media yang digunakan, iklan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Anak-anak, contoh iklan media cetak antara lain ada surat kabar, ada majalah, ada spanduk, dan juga poster. Sedangkan iklan media elektronik antara lain yaitu ada televisi, radio, internet, dan papan reklame digital. Anak-anak, iklan disajikan menarik dengan kata kunci serta gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci antara lain terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frasa kata, lalu mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah iklan, serta mewakili sebagian besar informasi dari sebuah iklan. Nah, anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada sebuah iklan dari sebuah koran. Oke anak-anak, kalian perhatikan contoh iklan berikut ini. Dari iklan tersebut
kalian dapat menemukan kata kuncinya yaitu yogurt dan melancarkan pencernaan. Adapun kalimat yang menariknya adalah yogurt fruit bikin harimu semakin seru. Iklan tersebut dibuat dengan tujuan agar masyarakat mau mengonsumsi yogurt untuk melancarkan pencernaan. Anak-anak, sekarang kalian dapat perhatikan iklan yang ada di layar. Oke anak-anak, di situ terdapat 3 iklan. Ada iklan yang pertama, iklan yang kedua, dan iklan yang ketiga. Nah, dari iklan tersebut kalian dapat memasukkan ke dalam tabel yang sudah tersedia. Yang pertama yaitu gambar. Kalian menemukan apa saja, kemudian tulisan yang kalian lihat. Oke anak-anak? Nah, anak-anak, untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa ya yang biasa dikonsumsi oleh sapi? Lalu bagaimana cara mencernanya? Nah, anak-anak, dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita juga tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Anak-anak, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Oke, simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Berikut ini mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Mari kita baca dan kita cermati informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Lalu di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Lalu saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Anak-anak, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Oke anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ adalah gambar organ pencernaan pada sapi. Yang pertama yaitu rumen. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri mengurai selulosa pada makanan sapi. Makanan lalu dibawa ke retikulum atau perut jala yang dilakukan oleh dinding rumen. Lalu langkah selanjutnya yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di bagian ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Kemudian makanan dicerna kembali hingga membentuk gumpalan atau bolus. Bolus ini didorong kembali ke rongga mulut dan dikunyah kembali. Selanjutnya makanan ini akan ditelan menuju omasum.
Lalu, di dalam omasum terdapat enzim-enzim yang berperan untuk menghaluskan makanan. Di dalam omasum terjadi proses penyerapan air dari makanan yang dilakukan oleh dinding omasum. Setelah itu, makanan akan menuju ke abomasum. Lalu, di bagian abomasum atau perut masam, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.